Bupati ini Cirebon, Dapil Jabar 8. Silakan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan beserta anggota Komisi 8, para menteri, dalam hal ini ada Pak Menteri Sosial, Kepala Bappenas, kemudian Pak Kemendes, kemudian ada perwakilan dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Saya menyampaikan apresiasi terhadap pemaparan Bapak semua, dan seyogianya itulah yang ada di big mind kita semua, termasuk anggota DPR, birokrasi yang ada di daerah maupun masyarakat. Karena logikanya perencanaan kita ini sudah terlalu matang sekali. Saya sangat tertarik dan saya mengapresiasi dengan apa yang sudah Bapak-Bapak lakukan semua. Tapi sayangnya Bapak-Bapak sekalian, yang perlu saya sampaikan bahwa kemampuan daerah, terutama provinsi dan kabupaten kota ini harus juga menjadi perhatian kita semua. Pusat ini sudah terlalu bagus, tetapi kemampuan daerah, baik itu SDM dan prasarana, itu harus menjadi PR kita, khususnya kepada Kementerian Dalam Negeri. Saya bicara tentang otonomi daerah, apalagi sekarang kita sudah bicara kepala desa ini hampir sama dengan namanya bupati di tingkat desa. Tetapi kita tahu bahwa pemilihan kepala desa ini dilakukan secara terbuka. Bahkan banyak preman-preman yang memang akhirnya dia bisa menjadi kepala desa, tapi dia tidak memiliki ilmu tentang pemerintahan, akhirnya yang terjadi seperti ini. Nah, inilah PR berat untuk kita semua, terutama perencanaan pembangunan nasional. Kalau kita berbicara tentang satu data Indonesia, saya sepakat, karena itu sudah ada aturannya. Saya sangat setuju bahwa nanti mengenai satu data Indonesia ini perlu ada penguatan. Bahkan nanti saya akan memperkuat di sana. Terkait dengan Kementerian Dalam Negeri, tadi juga disampaikan oleh saya, Permendagri itu sangat penting, Pak. Pada saat penyusunan APBD itu selalu ada Permendagri tentang penyusunan anggaran APBD tahun bla 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 bla. Nah, di sana apakah bisa setiap tahun kita anggarkan terkait dengan masalah dana yang berfungsi sosial, kebencanaan, terkait dengan pemutahiran data, maka perlu juga dijadikan nomenklatur sehingga ada itikat baik dari pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten kota untuk menganggarkan dari APBD-nya termasuk anggaran desa tentang verifikasi data. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya perlu soroti kembali, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, Bapak-bapak merupakan kementerian yang memang bekerja untuk membantu Presiden. Kita bicara instrumen Bapak-bapak di bawah, Kemensos ada Dinsos, Kemendagri mungkin ada Disduk Capil, kemudian Bappenas ada Bapeda, kemudian Kemendes ada DPMD, ya, Pemerintah Desa, kemudian Keuangan ada BKD. Kalau kita korelasikan tentang Undang-Undang 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin, kita sadari bahwa awalnya tahun 2016 itu bahwa yang memangku masalah data terpadu atau DTS, BDT, BDT ya, basis data terpadu ini dulu kan leading sektornya itu bukan oleh Dinsos, tetapi oleh Bapeda. Karena pada awal melaksanakan itu menggunakan instrumen yang namanya TNP 2K. Kemudian di daerahnya kalau tidak salah namanya TKPKD. Karena saya pernah menjadi wakil bupati, saya penanggung jawab terhadap masalah kemiskinan. Tetapi leading sektornya ada di Bapeda. Pada saat ini berubah instrumen tadi, kemudian menjadi DTKS, maka otomatis OPD yang melaksanakannya adalah Dinsos. Nah, ini perlu ada korelasi pimpinan. Maka saya harus sampaikan kepada bapak-bapak sekalian bahwa sebetulnya apa yang tadi disampaikan oleh oleh Kepala Bappenas, bahwa Kementerian Sosial ini ada dua fungsi. Pertama, fungsi pelayanan, melayani program-program yang menyangkut dengan disabilitas, kemudian menyangkut dengan lansia dan lain-lain yang memang menjadi leading sektornya Kemensos. Tetapi ada juga program bantuan sosial. Maka harus kita pisahkan bahwa sebetulnya ada dua program penting yang ada di Kemensos, yaitu terkait 6NG dan SLRT. Kalau kita bicara SLRT, Sistem Layanan Rujukan Terpadu, maka SLRT ini sebetulnya ada dua instansi, Kemensos dengan Bappenas. Kalau di daerah itu adalah Dinsos dengan Bapeda. Karena nanti data DTKS ini akan dipergunakan oleh SLRT yang nanti siapa menggunakan apa. Nah, SLRT ini yang harus menjadi pemikiran kita bersama, karena anggaran untuk SLRT dari tahun 2016 sampai dengan sekarang ternyata masih 160 kabupaten kota. Harusnya kalau kita akan fokus bicara DTKS, kita juga fokus dong dengan SLRT. Kenapa tidak 514 kabupaten kota kita SLRT kan? Jadi kalau kita hanya bahas di DTKS, SLRT-nya tidak diperbaiki, ya percuma pimpinan. Karena nanti dari data DTKS ini oleh SLRT lah yang akan
mereka akan melakukan rujukan, oh yang miskin ini harus mendapatkan program dari Kemensos, dari Kemendes, kemudian dari Disdik atau Kemenkes. Nah, inilah yang menurut saya sebetulnya terkait dengan DTKS ini menjadi program yang sangat bagus sekali dan perlu ada sinkronisasi. Kemudian saya juga mendengarai bahwa masih ada permasalahan yang saya garis bawahi pimpinan dari masalah DTKS akibat COVID-19. Bahwa masih ada masalah tadi, OPD ternyata kelembagaan di provinsi dan kabupaten kota perlu menjadi perhatian, terutama bapak-bapak yang pernah dari Kemendagri, kepala daerah terkadang menganggap yang namanya dinas sosial, Bapeda itu adalah orang-orang buangan yang tidak bisa dipakai. Padahal kalau kita mau berbicara tentang berhasil tidaknya suatu pembangunan, otaknya ada di Bapeda. Kemudian otaknya ada di Dinsos. Dinsos itu bukan lagi orang buangan, Pak. Karena dia harus melayani program-program yang melangkup dengan jaring pengaman sosial dan layanan sosial. Maka perlu ada penegasan dari Kementerian Dalam Negeri terkait dengan OPD tadi. Dan kalau kita bicara yang masalah sosial, itu adalah urusan wajib, Pak, bukan urusan pilihan. Ini perlu ditegakkan lagi oleh Kemendagri terhadap kabupaten kota dan provinsi. Kemudian sarana prasarana tenaga. Kemudian saya juga harus menyampaikan kepada rekan-rekan persepsi pengelolaan data yang keliru di daerah. Seolah-olah data Dinsos ini hanya milik Dinsos, padahal seharusnya ini dipergunakan oleh semua OPD lain. Sehingga inilah harus ada pemahaman yang sama, seperti halnya di pusat kita sadari bahwa DTKS ini dipergunakan oleh kementerian lembaga lainnya, tetapi di daerah pemahaman ini sangat berbeda. Nah, itu menjadi catatan saya. Kemudian saya juga menggarisbawahi bahwa 6NG ini memang perlu ada penguatan pimpinan. Apa yang tadi disampaikan oleh Kemensos, 425 miliar. Kemudian apabila kita ingin berbicara tentang reformasi data sosial, dan saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Mano Arfa, maka perlu juga ada penguatan dari Kementerian Keuangan. Jangan setengah-setengah, Pak. Kita berbicara COVID ini ada dampaknya. Besok lusa kita tidak tahu ada dampak apa lagi. Maka Kementerian Keuangan pun harus jelas menganggarkan untuk kementerian-kementerian tadi. Karena data ini akan dipergunakan oleh semua. Kalau dipergunakan 1,3 juta, anggaran ini sangat kecil, Pak. BPS untuk melakukan pendataan satu jenis saja dia bisa menggunakan 1 triliun. 1,3 triliun ini tidak seberapa. Belum anggaran untuk SLRT-nya. Mau seperti apa? Maka ini harus menjadi catatan dari Kementerian Keuangan mengenai fiskal APBN, APBD ini harus menjadi perhatian khusus untuk verifikasi data. Kemudian kalau saya boleh diizinkan Pak Manuarfa, saya ingin berbicara tentang satu data Indonesia. Kalau bisnis proses data satu data Indonesia, menurut saya tadi disampaikan oleh Bapak BPS. BPS ini melakukan sensus penduduk setiap 10 tahun sekali. Maka data itu akan dipergunakan oleh Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini Dukcapil, tetapi mohon jadi pemikiran kita semua, Pak, bahwa real time-nya itu terus harus dianggarkan pimpinan. Real time itu misalnya sekarang saya apresiasi sudah 99,04%. Tetapi kalau kita sadar bahwa di daerah kemampuannya tidak seperti itu. Di kabupaten saya aja kemarin baru ada yang namanya sidak tentang opsus ya Pak ya, cyber tentang oknum-oknum tertentu yang memang menggunakan data di Dukcapil tadi untuk dimanipulasi dan jual beli. Nah, ini menjadi perhatian kita semua. Kalau memang PS ini adalah mempunyai prelist kasar, kemudian data dari BPS dipergunakan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk dilakukan real time, maka ya, boleh pimpinan. Maka yang ingin saya sampaikan, apakah nanti satu data Indonesia ini akan mempunyai konsep pertama yang plan A saya Pak, bahwa di desa itu akan dilakukan revitalisasi puskesmas Kemensos. Kemudian ada pusat registrasi sosial tadi yang disampaikan oleh Pak Mano Alfa. Kemudian dari yang namanya revitalisasi puskesmas Kemensos, maka ada turunannya monograf desa. Saya setuju dan saya minta kepada Kemendes agar segera mengeluarkan PP tentang Permendes tentang SID, Sistem Informasi Desa. Mohon maaf Pak, di desa, kepala desa, dia tidak suka menganggarkan uang untuk informasi. Dia lebih senang menganggarkan 5% tadi untuk infrastruktur. Kalau tidak dibuat Permendesnya, ini akan menjadi kekeliruan dan tidak akan ada penyelesaiannya. Jadi dari monografi desa, kemudian cek lapangannya oleh PKH dan TKSK didampingi oleh relawan yang pendamping desa,
berkali-kali, kemudian masuk ke tingkat kabupaten, masuklah ke sistem 6NG. Dari 6NG ini masuk ke Pusdatin atau plan B yang saya sampaikan tadi, di desa sama, melakukan verifikasi data, jadi ada registrasi sosial, monograf desa, infrastruktur desa, kemudian dilakukan cek lapangan oleh pendamping-pendamping pilihan kita tadi, tetapi 6NG dimasukkan oleh tingkat desa, langsung ke Pusdatin, tidak melalui kabupaten kota, tidak melalui kecamatan. Nah, tetapi ini akan menjadi PR kita bersama bahwa ke depan masalah DTKIS ini akan menjadi masalah yang sangat penting karena akan dipergunakan oleh semua kementerian. Sebetulnya masih banyak catatan saya, pimpinan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Ibu kalau